Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Astuti dari SMK Bina Teknologi Purwokerto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, telah melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi struktur atom dan sistem periodik unsur, submateri letak unsur dalam tabel periodik. Sebagai persyaratan untuk mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan 4 tahun 2021. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 belajar. Semangat pagi. Pagi, 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 belajar. Semangat pagi. Pagi, 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 belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bisa ketemu lagi ya di hari ini. Untuk hari ini nanti kita belajarnya melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin Mas Aji. Silakan Aji. Suruh siap, doa dalam hati mulai. Selesai. Bunda cek dulu ya. Tadi kelasnya lebih bersih apa belum? Sudah. Oke, berarti sudah bersih ya, tidak ada sampah atau mungkin kertas-kertas yang berserakan. Terima kasih buat yang sudah tiket hari ini ya. Ya, kebiasaan menjaga kebersihan itu selalu dipelihara. Ya, jadi kapanpun dan dimanapun itu selalu bisa menjaga kebersihan. Ya. Untuk hari ini ya, biar lebih semangat lagi, kemudian untuk mengenang jasa para pahlawan, silakan Mbak Reni, kita menyanyikan Indonesia Raya dulu. Di sini itu berat. Yang semangat ya. Teman-teman dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Tukulur. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
Bella, Dwi Awana, hadir. Dwi Nur Astuti, hadir. Eka Nurani, hadir. Nabila, hadir. Nagatan Rafael, Najwa. Sebelum kita lanjutkan, kita ulang dulu ya materi yang kemarin minggu lalu. Materi minggu lalu yang sudah kita pelajari tentang apa Mas Indah? Konfigurasi elektron ya. Ada berapa macam? Gue ya. Di kulit sama di subkulit atom ya. Ya, setelah kalian belajar konfigurasi elektron ya, di situ kan sudah bisa mengetahui ada kemarin ada elektron valensi, kemudian diketahui juga apanya yang ada KLMN itu apa? K-nya itu apa? Kulit atom ya. Dari situ itu bisa dipakai, kemarin kita sudah bahas sedikit, bisa dipakai untuk menentukan letak unsur di dalam sistem periodik ya. Masih ingat ya? Oke, materinya tentang konfigurasi elektron. Kira-kira manfaatnya apa lagi selain untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik juga? Apa? Ada yang tahu? Oke, unsur di alam itu banyak apa sedikit? Banyak. Contohnya apa Mas Aki? Yang kamu? Oke, ada oksigen, itu fungsinya buat apa? Bernafas. Oke, untuk bernafas. Terus ada lagi? Selain oksigen? Yang biasanya untuk Air. Oh, oke, air. Kalau air itu unsur apa senyawa? Senyawa. Ya, senyawa ya. Kalau yang unsur? Garam. Oke, Na. Ya. Garam itu senyawa apa unsur? Senyawa. Ya. Unsurnya itu ada natriumnya, ya. Kemudian ada klorida. Oke, nanti setelah kita melakukan serangkaian kegiatan hari ini, nanti diharapkan ya ada beberapa poin yang harus kalian kuasai. Yang pertama di sini adalah menentukan letak periode dan golongan unsur-unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Ya. Kemudian yang kedua, menganalisis hubungan posisi suatu unsur pada tabel periodik dengan konfigurasi elektron dan elektron valensi. Kemudian satu lagi adalah mengelompokkan unsur dalam tabel periodik. Jadi nanti ini diharapkan tiga-tiganya bisa semuanya. Sebelumnya saya kasih ini dulu ya. Ini ada contoh-contoh beberapa unsur ya ini ya. Di alam ini ada titanium, ada besi, ada krom dan sebagainya. Ya. Karena ini masing-masing unsur itu punya sifat atau karakter sendiri-sendiri, jadi nanti posisinya itu juga ditempatkannya sendiri-sendiri, ya, sesuai dengan sifatnya atau dengan karakternya. Untuk kegiatan kita hari ini, ya, silakan ini diamati dulu. Ada satu stimulus, ya. Ada gambar apa ini, Mbak Mas? Perpustakaan. Oke, perpustakaan. Ada yang lebih baca buku atau perpustakaan? Tidak. Lagi aja. Senangnya baca buku apa San? Novel. Oh, novel. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Ya. Yang namanya buku itu apa istilahnya? Ya, jendela apa? Ya, jendela ilmu atau jendela dunia. Biasanya kalau di perpustakaan itu nata bukunya, menatanya itu sembarangan atau ada aturannya sendiri? Ada. Ya. Jika jadi ketika misalkan kalian pergi ke perpustakaan, entah itu perpustakaan daerah ya atau mungkin di perpustakaan sekolahan, biasanya itu bukunya dikelompokkan berdasarkan jenis bukunya ya. Misalkan ada buku agama, itu digabungkan dengan kelompok buku agama. Kemudian buku sosial misalkan itu dikelompokkan ke dalam buku-buku sosial. Ada lagi buku apa lagi? Ekonomi ya, itu masuk golongan ya atau bagian yang buku-buku bidang ekonomi ya. Terus ada lagi misalkan sains
ya, itu dikelompokkan di bidang sains sendiri. Itu seperti itu. Kira-kira fungsinya buat apa? Kalau misalnya lebih apa? Oke, kita lebih mudah untuk mencarinya. Ya, ini sama dianalogikan. Misalkan ini ya, tadi di alam itu kan banyak unsur, ya. Lalu bagaimana dengan letak unsur dalam sistem periodik? Ya, apakah mengalami pengelompokan juga? Ya, nanti silakan ini kalian jawab. Ya, seperti biasa dikerjakan secara berkelompok. Ya, Bu Krisna bagikan apa? Ya, ini LKPD-nya. Kelompok. Nanti setelah stimulus ya, langkah berikutnya buat identifikasi masalah. Silakan nanti dibuka ya, Mbak. Mas. Oke, langkah berikutnya setelah kalian memperhatikan ini ya, stimulus di sini, yang berikutnya adalah kita masuk ke identifikasi masalah. Ya, nanti semuanya sudah Bu Krisna catatkan di dalam LKPD petunjuknya ya. Untuk identifikasi masalah ini bagaimana hubungan antara posisi suatu unsur pada tabel periodik ya, misalkan di situ ada golongan sama periode ya, dengan konfigurasi elektron serta elektron valensinya itu seperti apa ya. Kemudian yang kedua, apa yang mendasari pengelompokan unsur-unsur dalam tabel periodik. Jadi silakan didiskusikan secara berkelompok ya, buat hipotesis atau jawaban sementaranya seperti apa ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nggak ada? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, belum. Oke. Kalau belum, silakan langsung dimulai saja dari identifikasi masalah. Kemudian yang berikutnya untuk pengumpulan data ya, nanti kita melakukan pengamatan ya. Pengamatannya nanti secara berkelompok ya. Bu Krisna, tabel periodenya di bawah nggak? Ya, semuanya ya. Setiap kelompok sudah ada semua. Ada ya. Oke. Untuk pengumpulan data nanti bergantian satu persatu ya, per kelompok. Satu kelompok mengambil 2 kartu unsur ya, ada di sini ya. Kita sudah sediakan kartu unsur ya. Kalau sudah, nanti silahkan diambil ya, dibawa ke meja masing-masing ya. Kalau sudah, ikuti langkah yang ada di situ ya. Bisa dipahami ya. Jadi HP-nya silahkan dikeluarkan semuanya nggak apa ya. Ya, nanti buat membuka situs web elemen ya. Oke, kalau sudah, nanti hasil yang ada di situ ya, informasi yang ada di dalam web elemen silakan dicatat di dalam LKPD. Sudah bisa sediakan tabelnya ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Kelompok 2 silakan. Oke ya Pak. Oke. Kalsium sama zinc. Zinc. Zinc itu bahasa Jawanya seng ya Pak. Tahu seng? Ya. Ya, kelompok 5. Apa Mas? Oke, Cl itu apa? Klorin ya, Al. Oke, aluminium. Ya. Sudah dapat semuanya, silakan situsnya dibuka, kemudian dicek ya. Yang ada di situ apa saja, misalkan nomor atomnya atau mungkin nomor masanya ya. Dicatat semuanya. Kalau ada yang masih bingung silahkan ditanyakan ke Bu Krisna. Oh ini nggak bisa. Iya, yang itu saja. Itu nanti buat tugas di rumah. Semuanya bekerja ya Mbak. Nanti Bu Krisna nilai. Kita
lupa. Training bu. Training belum dipanggil tadi bu. Kamu juga dipanggil. Iya. Ya nanti kalau sudah bingung, acungkan jari saja. Sudah? Sampai semuanya? Kalau sudah, silakan kartunya ditempel di sana. Bahasa Indonesia nggak boleh. Iya, iya Mas. Kalau Mas sudah sendiri. Ini gitu bu. Tempel. Tempel pakai dulu. Tadi posisinya juga ya. Apa sih ya? Golongannya berapa? Dari golongannya golongannya 2A, SMA periode 4. Berarti Ya, terus yang Z itu golongan 2B periode 4. Ya. Sudah? Ya, silakan ditempelkan kartunya. Golongan berapa? Periodenya berapa? Sudah, Fred? Berapa golongan? Golongannya berapa? 5A, oke. Terus periodenya 4. Lalu periodenya 3. Ya, terima kasih. Oke, laki, nomornya laki. Golongan siapa? Yang ini ya. Oke. Cek kamera belum. 1. Presentasi. Kelompok 2 bu. Kelompok kedua, ya silakan. Yang dia di situ. Coba. Iya. Yang lain minta tolong menyimak ini ya, presentasi dari kelompok 2. Yang keras ya, Mbak? Siap bu. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang unsur dalam tabel periode. Nama identifikasi. Ya, mulai dari tahap pertama tadi kita mengidentifikasi masalah. Silakan hasilnya seperti apa? Jawaban dari Identifikasi kelompok. masalah. 1. Bagaimana hubungan antara posisi suatu unsur pada tabel periode, golongan atau periode dengan konfigurasi elektron serta elektron valensi.
Hasil diskusi, hubungan antara posisi suatu unsur pada tabel periodik dengan konfigurasi elektron valensi adalah posisi suatu unsur dapat diketahui berdasarkan konfigurasi elektronnya, di mana dari konfigurasi elektron kita dapat mengetahui jumlah kulit dan elektron valensi dari suatu unsur. Jumlah kulit menunjukkan periode, sedangkan dari elektron valensi kita dapat mengetahui golongan suatu unsur dalam tabel periodik. 2. Apa yang mendasari pengelompokan unsur-unsur dalam tabel periodik? Hasil diskusi, yang mendasari pengelompokan unsur dalam tabel periodik adalah dari persamaan atau kemiripan sifat data. Ya, tadi yang diamati itu apa? Unsurnya. Oh ya, dicatat aja Mbak. Ditulis tadi lambang unsurnya apa? Sebelah situ boleh masih. Ini hasil pengamatan ya untuk kelompok 2. Lambang unsurnya apa yang diamati Mbak tadi? CA sama ZN. Ya. Oke, silakan dilanjut. Nanti Bu Wisan cek ya. Lanjut yang berikutnya untuk pengolahan datanya seperti apa? Pengolahan data satu konfigurasi elektron dengan golongan diperoleh dari elektron valensi berdasarkan konfigurasi elektron suatu unsur. 2. Hubungan Sudah cukup? Ada tanggapan mungkin dari kelompok yang lain, kelompok 1, kelompok 5, kelompok 4, silakan dari hasil diskusi kelompok 2 ya. Jadi dimulai dari yang pertama untuk identifikasi masalahnya apa Mbak? identifikasi Ya, masalah. hipotesis awalnya apa tadi? Bagaimana hubungan antara posisi suatu unsur pada tabel periodik dengan konfigurasi elektron serta elektron valensi? Oke ya, jadi hubungannya antara posisi suatu unsur dalam tabel periodik itu dari apa? Dari hubungan antara posisi suatu unsur pada tabel periodik dengan konfigurasi elektron serta elektron valensi. Jadi hubungannya itu dari ini ya, posisinya ya dengan letak unsur dalam tabel periodik dengan konfigurasi elektronnya ya. Contoh misalkan ini tadi untuk kelompok 2 ya, hasil pengamatannya yang diamati adalah yang pertama unsurnya apa? Ini Ca atau kalsium ya, ini lambangnya, kemudian nomor atomnya 20, sudah benar ya. Ini konfigurasinya seperti ini, coba kita cek bareng-bareng, sudah benar atau belum? Ya, 20 berarti ini 1S, 2 ya, 2S2, 2P 6, 3S2, 3P6 sama 4S2 ya. 2 tambah 2 berapa? 4 tambahin 20 ya. Elektron valensinya berapa? 2. Berarti dari sini ya yang paling keluar ya. Di subkulit terluar ini 4S ya, 42. Jumlah kulitnya berapa? 4. Ini sudah benar dari ini ya. Nomor subkulitnya ini 4. Kemudian berarti golongannya itu berapa? 2A dari elektron valensi ya. Periodenya 4. Itu dari apa? Iya, jumlah kulit ya. Oke, mungkin sudah tadi sama mana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Sudah ada yang mau ditanyakan boleh? Kelompok 4 mau menanyakan, nomor kelompok 3 silakan, kelompok 5 ada. Oke, terima kasih ya untuk penampilan dari kelompok 2. Silakan. Oke, dilanjut ya di dalam konfigurasi elektron suatu unsur atau terus
dari yang kita bahas tadi ya, hasil diskusi kalian semuanya bisa diambil kesimpulan ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari kelompok 5. Mungkin poin yang pertama kesimpulannya apa, Mbak? Letak unsur dalam tabel periodik dapat diketahui dari konfigurasi elektron. Oke. Letak unsur dalam tabel periodik itu bisa diketahui dari konfigurasi elektron ya. Kemudian ada kesimpulan lain dari kelompok 3 ya. Hubungan posisi suatu unsur pada tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron yaitu nomor periodik diperoleh dari jumlah kulit, sedangkan golongan diperoleh dari elektron valensinya. Oke, jadi hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik itu bisa untuk mengetahui tadi yang pertama adalah golongannya ya, itu dari jumlah elektron valensi. Kemudian untuk periode itu diperoleh dari jumlah ya kulit atau nomor kulit di subkulit yang terakhir berapa ya. Terus ada lagi ya boleh ya silakan Rizka. Unsur-unsur dalam tabel periodik dikelompokkan berdasarkan pemilihan sifat. Oke, unsur-unsur di dalam tabel periodik itu nanti bisa dikelompokkan berdasarkan pemilihan sifatnya. Itu dasarnya dari konfigurasi elektronnya seperti apa ya, bisa dibagi ya. Oke, Bu Krisna ini ya kasih sedikit penguatan materi buat biar kamu lebih mantap lagi ya. Ini untuk Bu Krisna kasih sedikit penguatan saja ya. Ini untuk konfigurasi ya, jadi dari konfigurasi elektron itu bisa dipakai untuk menentukan letak unsur dari tabel periodik ya. Sebenarnya ini harus diperoleh dari percobaan benar-benar ya Mbak. Oke, yang berikutnya periodiknya sendiri ya. Untuk yang kita pakai hari ini itu ada namanya sistem periodik modern ya. Caranya itu ada, jadi sebelum sampai bentuk seperti ini ya Mbak ya, ini sudah dipelajari ada beberapa sistem periodik sampai yang terakhir yang dipakai ya sampai detik ini itu adalah namanya sistem periodik modern ya. Di sini dibagi ada beberapa poin ya, ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian untuk lajur horizontal berarti yang mendatar atau vertikal? Oke, yang sini ya. Ini yang disebut dengan periode, ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian untuk lajur vertikal ya, itu disebut dengan golongan. Ini yang 1A, 2A ya, 8A, kemudian 3B dan seterusnya. Itu namanya golongan ya. Untuk golongan A ini namanya golongan utama ya. Kemudian yang B itu disebut dengan golongan transisi ya. Nanti dibagi lagi ada namanya transisi dalam sama transisi luar. Ini untuk golongan utama ya. Ini masuknya blok S, berarti yang subkulitnya itu di subkulit S ya. Contohnya ini magnesium ya. Terakhir itu subkulitnya adalah 3S2, berarti masuk golongannya 2A ya. Kemudian blok P ini SXPY, misalkan ini contohnya atom fosfor, ini di subkulit terakhirnya adalah 3S2 sama 3P3, berarti ini golongannya 5A. 2 tambah 3 itu 5 ya. Ini. Kemudian yang berikutnya golongan utama ya, ini ada namanya sendiri-sendiri ya Mbak Mas ya. 1A misalkan alkali, 2A itu alkali tanah ya, kemudian 3A itu golongannya boron ya, 4 itu karbon dan seterusnya. Itu punya nama sendiri-sendiri ya, tiap golongan. Untuk golongan utama, jadi 1A sampai berapa? 8A. Ini nanti punya namanya sendiri-sendiri, nanti silakan nanti dibaca sendiri ya Mbak. Kemudian ini ada trik menghafal, karena tadi kan unsurnya macam-macam ya. Ya, silakan nanti cara penghafalnya seperti ini misalkan biar mudah diingat ya. Gimana ini misalkan 1A unsurnya apa saja? Ya, hidrogen, ya, lithium, natrium, kalium, ya, sampai Fr. Ini buat ngapalinya misalkan seperti ini. Herlina,
sendiri ya, dipelajari sendiri biar mudah mengingat atau menghafalnya ya, karena unsurnya kan banyak di situ ya. Itu tadi itu golongan utama ya, kemudian berikutnya golongan transisi ya. Transisi itu peralihan. Di sini ada transisi dalam itu yang blok D ya. Ini yang di sini tadi ya, 3B sampai 2B ini terakhir ya. Ini itu ya yang lajur ini ya, mendatar ya, horizontal ini. Ada 1, 2, 3 sampai 7 ya. Ini yang sangat pendek itu ada 2 unsur. Ini yang berarti G1 ya. Ini yang di atas sendiri sama ini tonjong ya. Periode pendek itu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini yang berapa? 2B ya. 2B ini berarti ini golongan tambah. ya, ini ya. Di elektron valensinya tadi berapa? Ini kan 4S 2 ya, kemudian 3D 10 ya. Jadi yang kita ambil itu dari yang di paling akhirnya ya, di subkulit terakhirnya ada 2, berarti masuknya ke B bukan A ya. Jadi kalau B itu subkulit terakhirnya adalah S sama D ya, S sama D. Kalau A itu subkulit terakhirnya apa? Ada S ya, kemudian satu lagi ada S sama P. Dan yang P ya, itu masuknya sama ya, S sama P itu di golongan apa B? A ya. Ini ya, yang di sebelah P itu ya. Berarti ini kalau di dalam soal ya, bisa ambil yang nomor 1. Ini unsur dengan konfigurasinya adalah 1S2, kemudian 2S2, 2P6, 3S1. Berarti di situ elektron terakhirnya berapa? Di 3S1. Elektron valensinya berarti berapa? 1. Berarti masuknya golongannya A apa B? Golongan 1A. Ya, periodenya berapa? 3. Ya, dari jumlah nomor kulitnya itu 3 ya, 3 di terakhir subkulitnya itu 3 S1, berarti periodenya adalah 3 ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Krisna tutup ya, untuk ini apa namanya kegiatan kita hari ini, silakan masing-masing kita refleksi terlebih dahulu ya. Mungkin dari kelompoknya Mbak Dwi, dari kegiatan kita hari ini ya, apakah ada sesuatu yang dirasakan, misalkan ya ada kendala, sulitnya di mana misalkan ya, atau mungkin ada hal-hal yang belum dipahami di bagian mana ya. Bagaimana kelompok 4 kegiatan kita hari ini? Udah lumayan paham ya. Senang apa enggak? Senang. Ya, meskipun sudah siang ya, masih semangat ya, kayak Reni, masih semangat terus ya. Kelompok 5 mungkin ada kendala untuk materi hari ini? Enggak ada? Saya juga agak mengalami kesulitan seperti itu ya, sama ceritanya itu bersambung ya kalau untuk materi kimia. Jadi mulai dari awal itu apa harus dipahami biar nanti di materi-materi berikutnya itu juga tidak mengalami kesulitan ya. Silakan nanti untuk refleksinya ya dicatat. Kemudian untuk evaluasi ya, saya kirimkan ini ya, nanti dikerjakan linknya ya, link buat evaluasi ya, nanti ada di Google Form, silakan dikerjakan saja. Silakan nanti dibatasi untuk pengerjaannya karena waktunya sekarang udah habis ya. Bu Krisna kasih deadline-nya itu sampai jam 10 malam ya. Oke. Ada cuma 10 soal aja. Ya, ada? Cukup ya. Untuk tugas ya, karena
sebentar lagi mau direkap ya untuk buat nilai semester ini ya. Silakan yang belum lunas tugas-tugasnya, masih banyak yang bolong ya. Ya nanti biar kalau tugasmu bolong-bolong nanti bisa bingung bikin nilainya dari mana ya. Silakan dilengkapi, masih ada waktu ya. Terus sudah evaluasi sudah. Terus untuk info materi berikutnya ya, masih berkaitan dengan sistem periodik unsur. Nanti kita pelajari lebih khusus lagi ya, itu tentang sifat keperiodikan unsur ya. Jadi tadi kan ada beberapa golongan itu ya Mbak, itu punya sifat atau karakter sendiri-sendiri. Untuk saya simpulkan lagi ya, nanti ada untuk kegiatan hari ini ya. Ini untuk kesimpulan terakhir, tadi meskipun sudah kalian simpulkan, kita ingat lagi ya sebentar. Satu tadi untuk letak unsur ya, untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik itu bisa diketahui dari konfigurasi elektron ya. Diketahuinya dari mana? Itu yang pertama untuk golongan itu dilihat atau diperoleh dari nilai apanya? Elektron valensi ya. Kemudian untuk periode dari jumlah kulitnya ya. Kemudian dari situ itu bisa untuk mengelompokkan unsur ya. Ini di dalam golongan 1A dan seterusnya 2A ini nanti punya sifat atau karakter masing-masing. Itu biasanya tiap golongan sifatnya itu mirip-mirip ya. Besok kita pelajari lagi di materi berikutnya. Oke. Terima kasih ya untuk perhatian semuanya hari ini ya. Bu Krisna tidak bisa kasih apa-apa ya. Ya, sudah mengikuti PPG-nya Bu Krisna dari tahap berapa siklus ini? Sudah, ini putaran berapa? 5 ya. 4 ya. Ya, Bu Krisna hanya bisa mengucapkan terima kasih saja. Mudah-mudahan yang membalas kebaikan kalian itu Allah SWT. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya diberikan kesehatan ya. Ini karena sudah akhir semester, semoga nilai rapotnya itu bagus. Amin. Gitu aja ya, sudah cukup. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas. Ya. Siap dalam nilai. Selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.